Ada video yang menarik dari Ustadz Khalid Basalamah ketika podcast bersama Deriansa di channel Kasih Solusi ya. Dan ini video terkait klarifikasi ya atau penjelasan Ustadz Khalid Basalamah ketika diperiksa oleh KPK ya dalam kasus korupsi kuota haji ya, bukan dugaan ya. Kasus korupsi kuota haji. Kalau dugaan kan dugaan pelakunya bersalah atau tidak. Kalau kasus korupsi kuota hajinya kan sudah jelas ada ya. Dalam kasus korupsi kuota haji. Ya. Dan sepertinya video ini bakal membuat para pendukung Yakut Kholil Qomas ya agak-agak gerah ya. Bahkan kepanasan ya. Karena kan mereka selama ini sudah melampiaskan perasaan mereka ya, melampiaskan perasaan mereka, ketidakterimaan mereka ketika junjungan mereka seorang Gus yang dipuja-puja. Kalau kita lihat di medsos itu kan dikatakan Gus ini bersih, nggak melakukan korupsi kuota haji. Gus ini terkena fitnah, tapi entah yang memfitnah siapa ya. Mungkin yang memfitnah juga orang KPK ya, karena KPK pun ya ketika menahan Yakut Kholil Qomas disebut zolim. KPK zolim, KPK zolim, KPK zolim. KPK zolim, KPK zolim, KPK zolim. Jadi KPK disebut zolim ya. Kemudian dulu ya, ada juga sih ya kejadian ketika demo Trans 7 ya. Ketika demo Trans 7 itu mereka teriak-teriak juga. Nadanya sih sama teriakan mereka, cuma liriknya berbeda. Kayak lagu ya. Nadanya sama, liriknya berbeda. Kalau di KPK mereka berteriak-teriak KPK zolim, KPK zolim. Cuma kalau di Trans 7 kemarin mereka teriak-teriak Trans 7-an, Trans 7-an, Trans 7-an. Ya, itulah mereka ya. Ketika ada tokoh-tokoh mereka yang terkena sentil, mereka nggak terima ya. Termasuk Yakut Kholil Qomas ketika ditetapkan jadi tersangka, kemudian ditahan oleh KPK, mereka pun nggak terima. Mereka menganggap ini adalah fitnah, ya. Ini adalah fitnah yang dilemparkan oleh para pembenci Yakut Kholil Qomas, ya. Para pembenci orang-orang yang cinta dengan NKRI, ya. Padahal penetapan sebagai tersangka Yakut Kholil Qomas sampai kepada penahanan Yakut Kholil Qomas itu kan melalui proses hukum, bukan sekonyong-konyong tiba-tiba Yakut Kholil Qomas jadi tersangka tanpa adanya proses, tanpa adanya pemeriksaan. Lah ini sudah melalui proses pemeriksaan, sudah melalui proses persidangan. Ya ketika Yakut Kholil Qomas nggak terima jadi tersangka kan mengajukan pra peradilan. Tapi kan pra peradilannya ditolak sama hakim. Ya hakim menyatakan bahwa status tersangka dari Yakut Kholil Qomas itu sah menurut undang-undang ya dan sesuai dengan ketentuan hukum. Ya. Tapi kok disebut KPK zolim ketika menangkap Yakut Kholil Qomas? Ini gimana? Ini ada klarifikasi dari Ustadz Khalid Basalamah ya sampai panjang ya. Ini ada video klarifikasi penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah ketika beliau diperiksa oleh KPK ya. Dan menurut kami ini bener lah. Ini bakal membuat para pendukung Yakut Kholil Qomas ya agak panas-panas, dingin lah ya. Coba kita lihat videonya. Saya melihat sebenarnya kan ada proses ya. Kita datang, ada registrasi, terus kemudian pada saat duduk mulai dibuka, kadang-kadang menanya kabar, habis itu baru mulai bertanya pertanyaan, dan kita ada break sholat, ada makan siang. Ini cerita tentang pemanggilan beliau ya, cerita tentang kronologi ya, bagaimana ketika beliau itu dipanggil ke KPK, diperiksa sebagai saksi. Prosesnya seperti ini loh ya, ada pendaftaran ya, kemudian menunggu, kemudian ya dalam proses itu ada break sholat ya. Habis duhur, lanjut lagi, habis asar break lagi sholat, terus ada istirahat sebentar, mungkin penyidiknya, habis itu baru kembali lagi. Jadi memang proses 7-8 jam itu bukan proses kita duduk nggak berdiri sama sekali. Jadi jangan salah paham ya.
Jadi ternyata proses pemeriksaan Ustadz Khalid Basalamah yang sampai 8 jam itu bukan cuma duduk di hadapan penyidik KPK, ya, kemudian diinterogasi, ditanya-tanya tentang masalah proses beliau ini terlibat, ya. Ternyata sepanjang perjalanan pemeriksaan yang 8 jam itu bukan cuma duduk di hadapan penyidik, ya. Ternyata ada coffee break-nya, ya, istirahat, sholat. Kalau istirahat, sholat jelas lah, ya. Masa nggak sholat? Masa muslim? Apalagi seorang ustadz yang jamaahnya cukup banyak, ya. Kayaknya kalau nggak sholat nggak mungkin, ya. Tapi ya tentunya nggak ada lah, ya, istirahat, ya, sambil santai, gitaran, gitu kan. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas atau akrab disapa Gus Yakut kini menjadi sorotan publik setelah beredar video dirinya asik bersantai sambil bermain gitar dan bernyanyi di tengah ramainya isu dugaan korupsi dana haji. Meski belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Agama mengenai keterlibatannya, publik mempertanyakan sikap tenang Gus Yakut di saat kepercayaan terhadap pengelolaan dana haji tengah diuji. Beberapa warganet menilai momen bersantai tersebut tidak etis di tengah situasi krisis kepercayaan. Sementara yang lain menyebut belum ada bukti kuat untuk mengaitkan dirinya langsung dalam dugaan korupsi tersebut. KPK sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait apakah nama Gus Yakut masuk dalam daftar penyelidikan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemenak belum memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi dari media. Nggak ada istirahat sambil gitaran, sambil udut seperti itu, ya. Apalagi sampai, ya, istirahat dulu kita, ini ada biduan, jogetan sama-sama kita, ya, mungkin sholawatan, ya, supaya pemeriksaan ini berkah gitu. Kayaknya nggak ada. Jangan sampai difahami negatif. Saya pun di dalam pada saat lagi ditanya-tanya, setelah selesai ada teman-teman penyidik yang bertanya, Ustaz mau tanya masalah hukum gini bagaimana. Jadi saya sambil tanya jawab juga. Sambil tanya jawab, ya. Jadi pegawai KPK ada yang tanya masalah hukum kepada Ustadz Khalid Basalamah di sela-sela proses pemeriksaan. Ini nggak bahaya, tak? Nanti KPK malah disebut Wahabi lagi. Ada Wahabi lingkungan, ada Wahabi agama, ya. Ini ada Wahabi KPK. Ada Wahabi KPK. Karena apa? KPK bertanya hukum kepada Ustadz Wahabi. Wahabi KPK lagi, bertambah lagi Wahabi, ya. Ada Wahabi agama, Wahabi lingkungan, Wahabi KPK. Saya sambil jawab pertanyaan agama. Itu yang terjadi. Jadi saya tidak merasa sama sekali saya di sana sebagai orang yang bersalah atau saya terkekang. Saya biasa aja. Saya pulang dari KPK pun saya tetap isi taklim biasa. Makanya ada jemaah saya yang tahu. Setelah diperiksa oleh KPK, pulang yang ngisi taklim seperti biasa. Mantap ini. Mantap. Beda, ya, sama gus-gusan yang mulia, gus-gusan yang dibela-bela itu, ya. Setelah melalui proses pemeriksaan, pulang-pulang, ya, kok ngisi pengajian, malah jadi tersangka. Jadi tersangka. Jadi tersangka. Pulang pemeriksaan kalau Ustadz Khalid Basalamah ngisi pengajian. Kalau gus-gusan itu pulang pemeriksaan statusnya jadi tersangka. Telepon semalam, Ustaz habis dipanggil KPK ini Ustaz masih isi taklim. Emang kenapa? Kita nggak ada sesuatu. Saya ini bahkan dibahasakan oleh penyidik pada saat itu, Ustaz jazakallah khair Ustaz sudah mau datang, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi masyarakat supaya mereka tidak perlu takut. Ya, KPK justru malah mengapresiasi, berterima kasih kepada Ustadz Khalid Basalamah karena Ustadz Khalid Basalamah itu mau datang memenuhi undangan KPK. Wah, luar biasa. Untuk menyampaikan informasi. Ustadz tolong bantu, ya. Oh iya. Itu cuplikan pendek sih sebenarnya, ya. Kalau mau lihat video fullnya, ya silahkan lihat di podcast Kasih Solusi, ya. Itu ada video-video di sana. Bahkan sudah ada juga video-video lama yang diupload oleh channel podcast Kasih Solusi. Di sana Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan secara detail bagaimana beliau ini bisa terlibat dalam, ya, penanganan kasus korupsi kuota haji ini, ya. Panjang di sana ceritanya, ya. Bahkan kalau kita melihat video dari orang-orang KPK, video dari Pak Mahfud MD, ya, video-video dari para pengamat hukum, ya, mereka nggak ada satupun yang menyebutkan Ustadz Khalid Basalamah ini
bakal jadi tersangka ya. Tapi kalau kita melihat narasi-narasi para pendukung Yakult, ya mereka mengatakan bahwa Khalid Basalamah ini ya sudah pantas jadi tersangka karena dia jelas mengembalikan uang 8,4 miliar ke KPK. Tapi mereka nggak ngerti, kronologinya nggak ngerti, bagaimana ada uang itu, bagaimana pengembaliannya mereka nggak ngerti. Tahu mereka, oh Khalid Basalamah mengembalikan uang 8,4 miliar, kenapa nggak jadi tersangka? Harusnya jadi tersangka. Ini kok malah dibebaskan, ya? Karena mereka berharap ketika Yakult Khalil Qomas diperiksa, ya setelah itu harusnya bebas gitu loh. Tapi kok malah jadi tersangka, sementara Khalid Basalamah ketika selesai diperiksa, lo kok malah keluar ngisi pengajian sampai sekarang? Apa nggak sakit hati ya? Tapi ya cobalah ya, biar nggak sakit hati, coba dipahami ya penjelasan-penjelasan dari KPK, penjelasan-penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah itu seperti apa? Kok Ustadz Khalid Basalamah nggak jadi tersangka? Itu kan ya supaya nggak gagal paham. Karena kalau gagal paham ini ya gimana? Orang gagal paham itu repot ya. Orang gagal paham itu kadang-kadang mendengarkan perkataan orang ya kadang-kadang tersinggung, ya kemudian sakit hati dan sebagainya ya. Jadi pahami dulu biar nggak gagal paham ya. Mudah-mudahan bermanfaat.